السورة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة وأرفع ومولانا وأثبت به هداية السبل الواضحة الجلية وسؤال قريب المجيب بأن تكون المصطفى ونودي في السماوات والأرض بأمرها لأنوار الذاتية وصاب كل سبيل حبوب ابن قصي واسمه الجميع سمي بقصي للتقاسي في بلاد مضاعة القاسية إلى أن أعاده الله من أمره سهران على مسور الأكوان المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتزى بأحوالهم بني عدي من الطائفة النجرية ومكث بهم شهر سكيما يعانوا صدمه وسقواه ولما تم من حمله على ربه 9 أشهر قمرية وآن لزمان أن ينجلي عنه الصلاة حضر أمه ليلة المولد عشية ومريم في نسوة من الخطيرة القدسية وأخذ محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعظم وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الهدى ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفقر علي والقدر الجليل ساداتنا وإماتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين.
langsung. Ini geser dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita bisa mulai kembali pengajian kitab Kasyifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najah. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian Bismillahirrahmanirrahim, ya. Keutamaan mengawali segala sesuatu yang baik menurut syariat itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata ada keistimewaan lain di balik lafaz bismillah. Di kitab ini diterangkan barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali menjelang tidur, ya. Wa min khawasiha idza talaha syakhsun 'inda an-naum 21 marratan amana tilkal lailata minasyaiton. Maka si orang ini akan aman dari gangguan setan, ya. Wa amana baituhu minas sarqati, dan rumahnya akan aman dari pencurian, dari maling. Wa amana min mautil fujaati, dan dia akan selamat atau aman dari kematian yang fujaah, kematian yang secara tiba-tiba, gitu. Wa ghairi dzalika minal balaya, dan dari musibah yang lainnya. Nah, ini diriwayatkan atau disarankan oleh Syekh Ahmad As-Sawi. Jadi setiap menjelang tidur itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Maka insya Allah kita akan dijaga oleh Allah dengan asma'nya, dengan sebab asma'nya. Oh iya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih ya. 21. Nggak boleh tekor. Harus pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, segala pujian. As-sana'u bil kalami, yaitu pujian atau memuji bil kalami dengan kalam, dengan ucapan lisan. Jadi yang namanya memuji itu harus diucap dengan lisan. Kalau hanya kita dari hati itu hanya mengagumi. Ganteng banget ya, cakep banget ya, gitu kan. Tapi dalam hati itu mengagumi. Tapi kalau mau memuji diucap dengan lisan. Nah, itulah pujian dengan kalam. Alal jamili al-ikhtiyari. Nah, alhamdulillah di sini, pujian di sini adalah untuk al-jamil, yaitu zat yang memiliki segala kesempurnaan, zat yang memiliki segala keindahan. Siapa? Tuhan kita, yaitu Allah. Jadi kita memanjatkan pujian kepada Allah. Al-ikhtiyari, baik secara syariat
ataupun secara istilah. Ma'a jihati tabjili wa ta'zimi sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla. Nah, pengucapan pujian kita kepada Allah itu disertai dengan tabjil dan ta'zim, yaitu dengan penuh penghormatan, ya. Jadi kita memuji kepada Zat Al-Jamil, Zat yang maha sempurna, itu dengan penuh penghormatan, tidak hanya sekedar ucapan, ya. Jadi mengucap alhamdulillah itu benar-benar kita menghormati Allah dan mengagungkan Allah, ya. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla, meskipun ya baik itu kita dalam untuk perbandingan dalam menerima nikmat atau tidak, ya. Jadi memanjatkan pujian itu tidak hanya pada saat kita menerima nikmat, ya. Cuma dapat apa? Hanya pada saat menerima nikmat kita mengucap hamdalah. Tapi ketika mendapatkan musibah, aduh, kacau ini. Pailit ini kan. Nah, mestinya sebagai orang yang beriman, dalam keadaan apapun kita selalu mengucap hamdalah, yaitu alhamdulillah. Misalkan kita keluar rumah tiba-tiba kepleset, aduh, jadinya kaki keseleo, sakit kan. Biasa yang diucapkan pertama itu apa? Aduh, astagfirullahaladzim. Ingat dosa. Nah, kenapa kita harus mengucap hamdalah? Itu adalah mungkin merupakan sentilan Allah kepada kita. Di situ kita bersyukur, memuji kepada Allah. Allah masih sayang. Allah sayang, bukan masih sayang. Allah sayang kepada kita. Allah mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah, ya. Di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi musibah, jangan ada keluh kesah, jangan ada rasa menggerutu ataupun kecewa, tapi ucapkan alhamdulillah, karena inilah peringatan Allah. Mungkin kita sudah terlalu sering lalai, lupa kepada perintah Allah, sering kita melanggar larangannya, ya kan. Ketika kita mendapatkan musibah, oh ini sentilan dari Allah nih, berarti gue suruh balik lagi, artinya suruh ingat lagi, ya. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 155, Allah itu dari ayat 155 sampai dengan ayat 157, ya. Kata Allah, Allah akan menguji kita, ya, menguji kita dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya. Jiwa itu mungkin mental kita drop, atau kekurangan bahan pangan, terus rasa takut, diuji dengan rasa lapar, ya. Maka kata Allah, wa basyirhum fis sabri, ya kan. Beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kunci pertama kita menghadapi musibah itu adalah sabar. Sabar itu berarti kita tidak mengeluh, tidak ada keluh kesah, ya. Ketika musibah sabar dulu, sabar. Oh, ini musibah. Lalu setelah sabar mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi musibah itu tidak hanya orang meninggal, ya. Segala musibah yang menimpa kepada kita, apapun yang menimpa kepada kita itu disebut musibah, ya. Jadi kita ingat lagi, ini musibah nih. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang ada di sini milik Allah, maka akan kembali kepadanya nanti di hari kiamat. Jadi kita mengimani ini semua termasuk diri kita, hidup kita adalah milik Allah, dan juga kita akan mengimani akan terjadinya hari kiamat. Nah, disitulah orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, ya. Orang yang sabar dan ingat kembali kepada Allah. Makanya
hamdalah itu tidak hanya ketika kita dapat hadiah, nggak cuma kita dapat kesenangan ya atau bonus apapun, tapi di saat sedang kesulitan pun usahakan kita membaca alhamdulillah. Mungkin inilah peringatan Allah supaya kita kembali kepadanya, kembali ingat kepada Allah. Ngopi dulu lah, sambil ngopi. Nah, itu alhamdulillahi mustahiqun lillahi, ya, mustahiqun yang hak milik Allah. Jadi pujian itu hanya untuk Allah. Wa hadha huwal hamdu al-lughawi alladzi tulibatil bada'atu bihi, ya. Nah, makna hamdalah yang tadi itu secara lugawi, secara pengertian bahasa, yang dimana di setiap kita mengawali sesuatu itu disunahkan dengan mengucap hamdalah. Jadi setiap mengawali sesuatu itu tidak hanya dengan bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu secara lugawi. Wa ammal hamdul istilahi, dan adapun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin secara pengertian istilah syariat Islam, fala yutlabul bada'atu bihi wa huwa fi'lun yadullu ala ta'dimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi, sawa'un kana dzalika qawlan bil lisani aw i'tiqadan bil janani aw 'amalan bil arkanil lati hiyal a'dha. Nah, jadi kalau alhamdulillah secara istilah itu adalah tidak dianjurkan diawali dilakukan di awal sesuatu, ya, tidak dianjurkan. Fala yutlabul bada'atu bihi wa huwa fi'lun yadullu ala, sedangkan jadi hamdalah ini adalah yang kita pahami kan, alhamdulillah itu setelah kita menerima hadiah kan, setelah kita menerima nikmat. Jadi kalau secara istilah syariat, hamdalah ini, alhamdulillah ini memang tidak dianjurkan dibaca di awal, tapi kita ucapkan, kita sampaikan pujian ini itu untuk menunjukkan penghormatan kita, pengagungan kita kepada yang memberi kita nikmat, ya, al-mun'im, yang telah memberi kita nikmat. Dan zat yang memberi nikmat kepada kita ini, ya, yang memberi nikmat ini tidak hanya kepada kita, tapi juga kepada yang lainnya, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, ya, kepada orang tua kita. Lalu siapa lagi yang diberi nikmat oleh Allah? Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, malaikat, bangsa jin, semuanya diberikan nikmat oleh Allah. Maka pantaslah kita memanjatkan pujian kepada Allah. Ya, baru keluar tuh. Seruput dulu kopinya lah. Ngopi, enggak ngopi. Ngopi dulu, Pak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tuh, ada nikmat datang. Ya, fokus. Ya, terus. Lanjut sambil makan pisang. Alhamdulillah nikmat datang. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu tidak hanya menggunakan ucapan, ya. Sawaun kana zalika qaulan bil lisan, ya. Baik itu dengan ucapan lisan au i'tiqadan bil janani, atau dengan keyakinan hati. Jadi hamdalah ini adalah
ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah kita terima. Hati ya. Habis. Nah, udah. Ini nyala nih. Maaf. Ada beberapa cara untuk menyampaikan, memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Tidak hanya dengan mengucap alhamdulillah ya Allah, makasih banget ini udah dapat bonus di akhir bulan atau di akhir tahun. Tidak hanya qaulan bil lisan, tapi juga dengan i'tiqadan bil janani, yaitu keyakinan hati. Jadi tanamkan di dalam hati kita bahwa nikmat yang kita terima ini adalah dari Allah. Tapi tidak hanya nikmat, cobaan, ujian, musibah, kesulitan yang kita hadapi juga itu berasal dari Allah. Maka kita harus bersabar, baik dalam nikmat maupun dalam kesulitan. Lalu selain kita meyakini dengan hati kita, amalan bil arkanil lati hiyal a'dha, yaitu memanjatkan syukur dengan pergerakan anggota tubuh. Ya. Jadi kita implementasikan dalam pergerakan. Misalkan apa? Yang sudah jelas kita melaksanakan kewajiban Allah. Contohnya sholat, puasa, zakat, ya, pergi haji bagi yang mampu. Nah, contoh sholat. Dengan sholat itu adalah salah satu cara kita bersyukur atas nikmatnya Allah. Ya, jadi sholat itu kalau kita bisa pahami, tidak hanya sebagai tuntutan kewajiban. Kalau kita hanya memandang sholat sebagai tuntutan kewajiban, itu jadinya berat banget. Tapi kalau kita pandang ini sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, maka itu ya kebutuhan rohani dan jasmani, ya kan? Sholat itu karena menjalankan syariat Islam. Nah, ini bentuk nyata dari syukur kita kepada Allah. Malu lah kita udah dikasih pisang tapi gagal sholat, ya kan? Pisangnya matang lagi manis, ya Pak? Nah, cobain dulu manis. Malu kalau kita nggak bayar zakat, pisang tinggal metik, ya. Sekarang tinggal beli di pasar. Itu semua adalah nikmat yang Allah berikan. Kita diberikan kesempatan bernapas, kita diberikan kesempatan hidup, ya, bisa mendengar kajian, bisa membaca, bisa meminum air putih dengan tenang, ya, dengan lancar. Itu semua nikmat yang kadang kita lupakan hal-hal sepele. Maka tunjukkan rasa syukur kita tidak hanya mengucap hamdalah, tapi dengan keyakinan dalam hati, juga dengan pergerakan anggota tubuh kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi muslihil alamin, yaitu Tuhan yang mengurus semesta alam, ya. Jadi Allah yang mengurus semuanya, ya. Meskipun kita pernah belajar di sekolah pelajaran tentang IPA, fisika, bumi berputar pada sumbunya yang disebut dengan rotasi bumi. Bumi berputar mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi. Habis baterainya. Yang disebut revolusi bumi. Tapi itu semua pergerakan bumi dan planet-planet lainnya yang ada di luar angkasa, mereka tidak bergerak sendiri. Semua sudah Allah atur. Semua atas perintah Allah. Bintang-bintang yang lainnya, awan bergerak, hujan turun, ya. Laut, ada ombak, semuanya Allah yang mengurus semuanya, ya. Innama idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, ya.
ketika Allah berkehendak hanya mengucap kun, maka terjadilah. Nah, ini kekuasaan Allah. Udah cocok. Jadi itu keyakinan kita. Makanya selalu disandikan alhamdulillahi, ya, segala puji bagi Allah Tuhan yang mengurus semesta alam. Itu untuk menguatkan keyakinan kita, menanamkan dalam hati kita bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa, hanya secuil mungkin dibandingkan alam yang Allah ciptakan ini, ya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa yang disampaikan oleh para ulama terkait kalimat alhamdulillah yang paling baik, ya, yang paling bagus menurut ulama. Syekh An-Nawawi. Nah, ini berbeda dengan Syekh Nawawi yang di Banten, ya. Kalau Syekh Nawawi itu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani dari Indonesia. Kalau ini Syekh An-Nawawi yang lahir di Nawawa, Mesir. Ini orang Mesir. Syekh An-Nawawi mengatakan ahsanul ibarat fi dzalika, ya, sebaik-baik kalimat mengucapkan pujian kepada Allah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin, sebagaimana yang ada di dalam ayat Al-Fatihah, di surat Al-Fatihah ayat kedua. Itu yang paling utama adalah, yang paling bagus, bukan yang paling utama, yang paling bagus adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu menurut Syekh An-Nawawi. Lalu menurut sebagian ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadhab Syafi'i, afdhalul mahamidi ayyuqalul hamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, ini yang biasa kita baca setiap awal doa, ya. Menurut ulama dari kalangan Syafi'i, ucapan hamdalah, ya, pujian yang paling baik itu adalah alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya, yang sering kita baca di setiap awal doa. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, hamdan yuafi, pujian yang sepadan ni'amahu atas nikmat-nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, dan sebagai balasan atas karunia-Nya, ya. Ini yang biasa kita baca di awal doa. Maka kalau kita udah tahu, ya, kita baca di setiap keadaan, tidak hanya pada saat memulai doa, ya. Jadi alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ada lagi sebagian ulama mengatakan yang paling afdol, yang paling ahsan, yang paling baik itu ada. Itu alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam, ya. Nah, ini panjang lah ini mah. Ya, kita ambil simpelnya aja. Jadi ketika mengucap hamdalah, kalimat terbaiknya itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu yang kedua yang biasa kita baca di awal doa, itu ibarat yang terbaik menurut para ulama-ulama salaf. Wabihi habis baterainya. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa bihi la bi ghairihi nasta'inu aynatlubul ma'unah, ya. Wa bihi la bi ghairihi, dan dengan Allah dan kepada Allah, tidak kepada selain Allah, nasta'inu, kami memohon pertolongan, ya. Wa bihi nasta'inu, kepada Allah kita memohon pertolongan. Fataqdimul jari wal majruri li ifadatil ikhtisas. Kenapa di sini hukum jar majrur susunannya didahulukan dibanding fi'il fa'il? Biasanya dalam susunan kalimat itu fi'il fa'il dulu baru jar majrur. Tapi di sini jar majrur baru fi'il fa'il.
Karena kata Syekh Nawawi, di sini menunjukkan kekhususan. Kekhususan apa? Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, tidak kepada selain Allah. Maka hukumnya jika kita memohon pertolongan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Naudzubillah min dzalik, menjadi musyrik, menyekutukan Allah. Hati-hati, terkadang kita lupa ya, hal-hal kecil, kadang kita syirik kepada hal-hal yang kecil. Itu. Jadi di sini didahulukan susunan jar majrur dibanding fi'il fa'il itu untuk menunjukkan kekhususan. Jadi hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ala umuri dunya waddin. Kita memohon pertolongan atas apa? Ya, dalam segala urusan dunia dan juga urusan agama. Ya, ala umuri dunya waddin, dalam segala urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan agama. Ya, kita adalah makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini makhluk lemah. Maka ketika kita menjalani kehidupan di dunia, menghadapi urusan dunia yang memang terkadang terasa berat, terasa sulit, kepada siapa lagi kita meminta pertolongan jika tidak kepada Allah? Bentar lagi, tenang. Udah dicolek gue mau ketua nih. Dikit lagi. Halo mari dunia wadin. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah pada setiap urusan dunia kita. Ya, jangan kepada selain Allah. Bukan ke Mbah Dukun, ya, bukan ke apalagi aplikasi, ya, tapi hanya kepada Allah. Wadini, dan urusan agama. Urusan agama juga kita memohon pertolongan kepada Allah. Jadi jangan pernah kita merasa ini karena gua. Ya, gua bisa karena usaha. Jangan pernah sekali-kali kita mengatakan itu. Itu menunjukkan kesombongan. Itu menafikan kekuasaan Allah terhadap hidup dan diri kita. Tapi semua ini adalah karena Allah, karena kekuasaannya Allah, karena ridhonya Allah, gitu ya. Ad-din, dan dalam urusan agama, yutlaqud dinu lughatan ala ma'anin katsiratin minha at-ta'atu wal ibadatu wal jazaa'u wal hisabu. Jadi ad-din di sini, ad-din secara pengertian bahasa itu banyak artinya. Yang kita pahami ad-din itu kan agama, ya. Ternyata dalam bahasa Arab itu nanti ada pengertian secara lugawi, lughatan, dan juga pengertian secara istilah syariat fikih, ya. Istilah syariat itu yang dirumuskan oleh para ulama fikih. Maknanya itu kalimatnya sama, katanya sama, tapi maknanya berbeda, ya. Nah, di sini ad-din secara lugawi, secara bahasa itu berarti at-ta'at. Ya, diantaranya berarti taat, ketaatan. Lalu yang kedua ibadah, ya, artinya ibadah. Yang ketiga al-jaza'u, balasan, wal hisabu, dan penghitungan. Nah, itu pengertian dari agama, ya, secara lugawi. Lalu bagaimana pengertian secara istilah syariat Islam? Ala ma syara'ahu Allahu ala lisanin nabiyyi minal ahkam. Ad-din, agama itu adalah hukum-hukum yang Allah syariatkan atas lisan para nabinya, ya. Jadi Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan syariat, ya. Jadi para rasul, para nabi itu menerima tanggung jawab menyampaikan risalah syariat dari Allah disampaikan kepada umatnya. Jadi istilahnya Rasul para Anbiya ini seperti diplomat, ya, yang menyampaikan pesan dari pimpinan, gitu. Nah, jadi kita menerima aturan syariat itu dari lisannya para nabi. Jadi apa yang dikatakan oleh nabi, yang dimaktub dalam hadis itu juga merupakan kewajiban yang harus kita ikuti.
Iya iya ganti-ganti terus ini. Kayaknya udah kode ini ya. Udah kode kali ya. Iya iya iya. Ya jadi itulah kita memohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusan dunia dan juga urusan agama. Yaitu pengajian kita di malam ini tentang dua pengertian, dua materi terkait Alhamdulillahirabbil alamin dan juga terkait agama. Semoga kita semua dapat menyerap ilmu ini ke dalam hati kita dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah ridho atas kegiatan kita di malam ini dan ada keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna istauda'naka ma'allamtanahu faradudhu lana inda hajatina wa la tansanahu ya arhamar rahimin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dzakar. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.